Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anzal Maulana. Saya dari kelas 11 TKR 2 dan saya akan menjelaskan tentang sistem pengisian konvensional. Charging system atau sistem pengisian adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengisi baterai dan komponen kelistrikan saat mesin dihidupkan. Tegangan yang dihasilkan oleh alternator yang dipasang di mesin mobil dihubungkan dengan puli poros engkol. Komponen alternator ini mengubah gaya mekanik menjadi energi listrik. Keluarnya tergantung dari kebutuhan masing-masing komponen kelistrikan yang ingin dibutuhkan. Ini memasuki rangkaian sistem pengisian konvensional. Saya akan menyebutkan komponen-komponen pada sistem pengisian konvensional. Yang pertama ada baterai. Baterai berfungsi menyediakan sumber arus listrik dan menyimpan arus listrik. Yang kedua ada kunci kotak. Kunci kotak berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik yang ada dalam rangkaian. Dan yang ketiga ada fuse. Fuse berfungsi memutuskan arus listrik saat mengetahui adanya konsleting atau arus hubungan pendek yang bisa menyebabkan kecelakaan seperti kebakaran. Dan yang keempat ada lampu indikator. Lampu indikator mobil berfungsi memberikan petunjuk informasi sekaligus peringatan kepada pengendara terkait dengan kondisi kendaraan baik saat mesin menyala maupun saat dikendarai. Dan yang kelima ada charging lamp. Charging lamp sebagai penanda bahwa sistem pengisian berjalan 1T semestinya atau tidak. Dan yang keenam ada ampermeter. Ampermeter berfungsi sebagai alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur nilai arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Dan yang ketujuh ada regulator. Regulator adalah mengatur keluarnya tegangan yang dihasilkan oleh alternator agar tegangan tersebut tetap stabil. Dan yang terakhir ada alternator. Alternator berfungsi sebagai alat untuk membangkitkan listrik kendaraan bermotor yang memerlukan tenaga listrik. Untuk mengetahui tegangan baterai, saya akan mengkalibrasi multitester terlebih dahulu. Lalu untuk kalibrasi tegangan baterai kita arahkan ke 50 volt, karena jika tegangannya dicek sekitar 12 volt maka atur posisi skala di batas ukur 50 volt. Dan di sini saya akan mengecek baterai tersebut. Setelah saya periksa baterai tersebut, baterai itu memiliki tegangan 12 volt ke atas. Setelah mengetes tegangan baterai, selanjutnya kita akan mengecek hubungan antar bios. Sebelumnya kita harus mengkalibrasi multitester terlebih dahulu. Kita arahkan selektor ke kali 1 ohm. Nah, hasilnya adalah 0. Nah, kita tempelkan probe negatif dan positif ke bios. Kita cek ke empat-empatnya. Nah, bios pertama tidak ada hubungan. Lalu kita cek bios kedua. Nah, terdapat hubungan pada bios kedua. Kemudian pada bios 3 ini tidak ada hubungan. Lalu kita cek bios keempat, multitester tidak tampak bergerak, berarti bios keempat juga tidak ada hubungan. Yang ada hubungan yaitu bios kedua. Di sini saya akan merangkai sistem pengisian konvensional. Lanjut saja, mulai dari positif baterai ke bios in, lalu bios out ke B kontak. Terus dari B kontak menuju ke B alternator. Dari B alternator menuju ke B regulator. Terus dari IG kontak
ke ampermeter in. Lalu dari L regulator menuju ke charging lamp, terus charging lamp menuju ke indikator lamp, indikator lamp menuju ke main atau body. Lalu dari indikator lamp lagi menuju ke IG kontak. Setelah itu dari N regulator menuju ke N alternator. Terus dari F regulator menuju ke F alternator. Lanjut dari E regulator menuju ke E alternator. Setelah itu dari E alternator menuju ke main baterai. Lalu di sini saya akan mencoba menghidupkan rangkaian sistem pengisian konvensional. Jika rangkaian tersebut benar, ketika kabel jack di sistem pengisian konvensional dimasukkan ke stop kontak, maka charging lamp akan menyala dengan redap, seperti di video tersebut. Mungkin sampai sini saja saya menjelaskan tentang sistem pengisian konvensional, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.